kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 116 sampai dengan 125. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Benny, anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan galah, gasing, dan kasti. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Perhatikan gambar berikut. Baik, kita amati pada gambar anak-anak. Tampak di sini anak-anak sedang bermain bersama. Di sini Siti dan teman-teman perempuan sedang bermain egrang batok kelapa, dan di sini Benny dan teman-teman yang laki-laki sedang bermain kasti. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar di atas. Di sini Ibu memberi satu contoh kalimat tanya anak-anak. Bagaimana perasaan Benny dan teman-teman saat bermain bersama? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, kata tanya bagaimana ini diletakkan di paling depan. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital, nama orang awalnya menggunakan huruf kapital, dan akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Jawabannya adalah mereka merasa sangat gembira. Tampak mereka semuanya tersenyum gembira anak-anak saat bermain bersama. Jangan lupa di sini awal kalimat berita menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Materi pembelajaran 1, ayo mengamati. Cermatilah gambar berikut. Tampak di sini Benny dan teman-teman sedang bermain gobak sodor anak-anak. Di sini ada petak-petaknya, dan tampak di sini ini Udin sedang jatuh dan Benny menolongnya di sini. Lanjut ke materi ayo membaca anak-anak. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Materi ayo berlatih anak-anak. Ulangi bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Ibu mulai dari soal yang pertama. Apa isi cerita di atas? Isi cerita di atas adalah saat bermain gobak sodor, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Benny meminta maaf kepada Udin, dan Udin memaafkan Benny. Permainan pun bisa dilanjutkan. Soal kedua, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Permainan yang mereka lakukan adalah permainan gobak sodor. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan pada saat jam istirahat sekolah. Soal keempat, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Soal nomor 5, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Ayo bermain peran anak-anak. Bacalah percakapan berikut.
Perankan bersama temanmu sesuai percakapan. Lakukan dengan percaya diri. Ini percakapannya Benny menyenggol Udin, Ibu bacakan, anak-anak menyimak. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Ini ucapan Benny. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin menjawab, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Nih Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin menjawab, wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Benny menjawab, semoga besok dapat bermain lagi ya. Ayo berlatih anak-anak. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Ini Ibu memberi 1 contoh saja anak-anak. Saat berjalan di kelas, tanpa sengaja aku menyenggol dan menjatuhkan buku Rani. Kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan karena sudah menyenggol hingga bukunya jatuh, ini kalimat permintaan maafnya. Ini berupa kalimat langsung anak-anak, diberi tanda petik 2 di sini. Rani, maafkan aku ya, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Bacalah kembali percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Ibu mulai dari soal yang pertama. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Saat bermain gobak sodor, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Soal kedua, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Ini ucapan Benny kepada Udin. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Soal nomor 3 anak-anak. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Karena Benny merasa bersalah tanpa sengaja menyenggol Udin saat bermain gobak sodor. Siapa yang memaafkan? Yang memaafkan adalah Udin. Soal kelima, simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Ini alternatif jawabannya anak-anak. Bila saya melakukan kesalahan, saya segera minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Ini cara mengukur panjang dengan penggaris anak-anak. Jangan lupa pangkal dari benda di sini. Ini lurus dengan angka 0. Selanjutnya ujung benda di sini nih lurus dengan angka 8 anak-anak. Pada penggaris satuannya yang 012 ini adalah cm, maka panjang pensil ini adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Ayo berlatih anak-anak, kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Periksalah jawaban temanmu. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. Di sini ini cm, c kecil, m kecil. Di sini meter disingkat m kecil. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Perlu Ibu beri tambahan penjelasan anak-anak bahwa panjang 1 meter itu sama dengan 1 kali 100 cm sama dengan 100 cm. Sedangkan panjang 100 cm ini kalau kita ubah ke satuan meter, ini dibagi 100 anak-anak. 100 dibagi 100, satuannya meter sama dengan 1 meter.
Suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Atau cara mudahnya seperti ini, kita coret nolnya. 1, 2. Di sini juga dicoret 2. 1, 2. Tinggal 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Ibu lanjutkan ke latihan soal ke-1. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan, ini cara cepatnya, kalau 1 meter 100 cm, kalau 2 meter 200 cm. Tapi di sini Ibu ajarkan cara menghitungnya. Di sini 2 meter ini sama dengan 2 dikali 100 cm sama dengan 2 dikali 1 2 tambah 02 200 atau 2 kali 100 sama dengan 200. Satuannya adalah cm. Kita tulis di sini 200 cm. Lanjut ke soal kedua. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Di sini kalau cara cepatnya, di sini 100 cm, 100 cm, 1 meter. 400 cm langsung 4 meter sebenarnya bisa. Ibu hitungkan di sini. Ini biar anak-anak lebih paham. 400 cm sama dengan 400 dibagi 100. Ini Ibu beri dalam kurung, satuannya diubah ke meter. Caranya seperti ini. Kita coret nolnya 1, 2, 1, 2. Tinggal 4 dibagi 1 sama dengan 4. Satuannya meter, sama dengan 4 meter. Panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter. Ibu lanjutkan, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan titik-titik meter. Cara cepatnya kita coret nolnya 2 anak-anak. 1, 2 seperti itu. Ini sama dengan 10 meter. Kalau kita menghitung, Ibu hitung di bawah sini. 1000 cm ini sama dengan 1000 dibagi 100. Satuannya kita ubah ke meter. Caranya seperti ini. Kita coret nolnya 1, 2. 1, 2. Tinggal 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Satuannya meter. Kita isikan di sini 1000 cm sama dengan 10 meter. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Ini mengukurnya dengan penggaris. Ibu gunakan satuan cm. Ini panjang meja sama dengan 100 cm. Selanjutnya panjang kursi, ini panjang meja, panjang yang di sini ini maksudnya. Selanjutnya panjang kursi di sini, ini yang di sini. Ini panjangnya adalah 40 cm. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tampak di sini gambar lemari. Di sini yang dimaksud panjang lemari itu yang di sini anak-anak. Panjang lemari adalah 150 cm. Dan di gambar keempat tampak gambar papan tulis anak-anak. Panjangnya yang di sini nih, yang Ibu ukur, ini panjang papan tulis adalah 220 cm. Dan di sini gambar kelima ada panjang tempat tidur. Ini panjangnya dari sini ke sini. Ini panjangnya adalah 200 cm. Dan ballpoint di sini, panjang ballpoint di sini nih, dari sini ke sini panjangnya adalah 14 cm. Urutan benda dari yang paling panjang yaitu papan tulis 220 cm, tempat tidur 200 cm, lemari 150 cm, meja 100 cm, kursi 40 cm, dan ballpoint 14 cm. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor.
Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Tampak di sini, Benny mengangkat satu tangan dan menggerakkannya ke kiri dan ke kanan. Di gambar kedua, tampak di sini, Benny ini menggerakkan tangan ke arah depan dan belakang. Gambar selanjutnya, tampak Udin mengayunkan kedua tangan ke depan, mengangkat kedua tangan ke atas, mengayunkan kedua tangan ke belakang, dan juga memutar kedua tangan dengan mengangkatnya. Bentuklah kelompok bersama temanmu. Rangkaikan gerakan-gerakan itu. Ulangilah gerakan tersebut. Berikan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau berikan iringan dengan lagu agar menjadi sebuah gerakan tari. Kegiatan bersama orang tua anak-anak. Orang tua perlu membimbing anak di rumah, seperti cara mengungkapkan maaf dengan santun. Hal ini dilakukan ketika berbuat kesalahan. Orang tua juga membimbing anak ketika belajar, seperti memecahkan soal-soal pengukuran. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.